Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda dalam perjalanan menakjubkan melalui dunia sinema, dan kami juga akan memberikan wawasan tentang karya-karya ikonik di layar lebar. Selamat menikmati. Film dimulai di sebuah kantor, manajer perusahaan memarahi semua orang karena tak becus dalam bekerja. Namun saat wanita cantik bernama Aiko berbuat kesalahan, manajer itu tak menyalahkannya, malah meminta maaf karena berperilaku kasar. Para rekan kerja Aiko tentu membencinya karena seberapa rajin pun mereka bekerja, Aiko lah yang selalu difavoritkan dimanapun dia berada. Bahkan saat mereka makan siang pun hanya Aiko yang mendapatkan puding gratis. Sementara saat perjalanan pulang Aiko diberi 2 produk gratis oleh salesman sementara yang lain hanya dapat 1. Bagi Aiko itu adalah hal yang biasa karena dia terbiasa diperlakukan spesial. Scene berpindah di sebuah konferensi saat Perdana Menteri mengumumkan keadaan keuangan negaranya yang sedang krisis, dan untuk mengatasinya pemerintah telah memutuskan untuk membuat undang-undang baru, di mana para wanita cantik di negaranya diwajibkan untuk membayar pajak kecantikan. Namun banyak warga segera protes karena ini merupakan diskriminasi terhadap wanita. Namun Perdana Menteri segera menanggapinya dengan berkata bahwa wanita cantik sudah sering mendapatkan hak istimewa dan tak adil bagi yang jelek. Serta menegaskan apabila ada yang tidak mematuhinya akan dihukum seberat-beratnya, dan peraturan ini akan diberlakukan dengan segera. Beberapa hari kemudian Aiko didatangi oleh seseorang yang menawarinya pekerjaan sebagai model, dan rekan kerjanya yang iri segera pergi meninggalkannya. Sementara saat itu berita tentang pajak kecantikan sudah diberlakukan. Saat itu mereka bertiga sedang pergi makan siang dan rekan kerja Aiko membayar 1.000 yen untuk makanannya, sementara Aiko diminta berdiri di depan perangkat scan. Perangkat itu berfungsi untuk memindai seorang wanita serta mengukur berapa persen pajak yang harus dibayar, tergantung seberapa cantik wanita itu. Sementara Aiko berpose untuk perangkat itu dan terdeteksi sebagai wanita cantik, sehingga harus membayar 20% ekstra pajak dengan total 1.200 yen, dan membuat Aiko enggan membayarnya. Bahkan restoran yang biasa memberi Aiko puding gratis pun juga membuat Aiko membayar lebih karena kecantikannya. Kemudian saat Aiko membeli air minum pun dia juga harus membayar lebih. Juga seluruh wanita di negara itu harus membayar pajak lebih tergantung seberapa cantik mereka. Sementara para reporter sedang menanyai opini masyarakat mengenai pemberlakuan pajak kecantikan ini dan banyak yang setuju. Sementara seorang pria juga berkata peraturan ini sangatlah adil untuk wanita cantik yang memang seharusnya membayar pajak lebih daripada dia, karena dia sudah menghabiskan banyak uang untuk wanita cantik. Mengingat bahwa sebelum peraturan ini diberlakukan, banyak yang protes atas peraturan ini. Namun sekarang mereka berubah pikiran dan setuju, bahkan kebanyakan negara lain juga mulai ikut memberlakukan pajak kecantikan. Keesokan hari saat Aiko menerima gajian dia sangat bersemangat, namun kecewa saat mengetahui gajinya juga dipotong pajak kecantikan. Aiko segera menemui manajernya untuk mengkonfirmasi, namun manajernya membenarkan itu yang berarti Aiko menerima potongan 20% dari upahnya. Sementara manajer Aiko berusaha menenangkannya dengan menawarkan akan menraktirnya makan kapanpun dia mau. Karena diskriminasi itu Aiko beserta wanita cantik di kotanya segera protes akan keadaan itu di kantor pajak, namun petugas pajak di sana meminta mereka pergi karena peraturan itu tak bisa dibatalkan. Namun Aiko bersikeras bahwa ini adalah diskriminasi, tetapi petugas itu mengingatkan bahwa mereka selama ini sudah sering mendapatkan hak istimewa, dan meminta Aiko untuk menerima keadaannya yang sekarang. Saat itu Aiko mulai sadar bahwa selama ini dia selalu diistimewakan, dan Aiko ingat saat dia masih kecil sedang memecahkan pot bunga, yang biasanya tiap orang selalu marah pada anak kecil, namun tidak padanya. Bahkan saat makan, setiap temannya juga tak pernah membiarkan Aiko untuk membayar hanya karena kecantikannya. Dan sekarang pun manajernya juga selalu memaafkan kesalahannya namun tidak pada yang lain. Saat itu pula petugas pajak berkata bahwa wanita cantik seperti dirinya selalu mendapatkan keuntungan sosial, yang mana tak adil untuk orang lain. Dan pajak kecantikan ini sudah sangatlah beralasan agar terjadi keadilan untuk sesama. Serta petugas itu juga berkata bahwa kecantikan Aiko sudah terkenal sebagai standar di kotanya, dan Aiko mulai mengambil sisi positifnya dari keadaan ini.
Keadaan saat itu menyebabkan wanita yang bayar pajak tinggi mulai dipandang mempunyai ekonomi sosial yang lebih tinggi. Bahkan Aiko sampai diundang ke acara di TV dengan mengekspresikan kebahagiaannya menjadi bagian dari hanya sedikit orang yang bayar pajak tinggi. Para wanita juga berkata bahwa Aiko sering diajak kencan oleh para pria karena kecantikannya, bahkan saat di kantornya Aiko juga menjadi sangat populer karena bayar pajak 20%. Bahkan saat di restoran untuk membayar, Aiko sangat bersuka cita saat membayar pajaknya yang berarti dia cantik. Dan saat manajernya memanggil Aiko sewaktu ada rapat penting, rekan bisnis mereka segera menandatangani kontrak saat melihat kecantikan Aiko. Bahkan saat Aiko berbelanja, dia sangat bangga saat membayar 20% pajaknya sementara yang lain hanya bayar 5%, serta saat Aiko menerima upah gaji lebih sedikit, dia sangat tersanjung karena merasa takdirnya menjadi wanita cantik. Aiko sangatlah percaya diri sampai Reiko Takajima datang di kantornya. Ternyata Reiko membayar pajak 25% yang berarti lebih cantik darinya. Dan semua rekan kerjanya mengikuti Reiko karena tak pernah melihat wanita yang lebih cantik darinya. Aiko sangat cemburu melihat itu karena terbiasa dirinya menjadi pusat perhatian, dan dia bersumpah akan menjadi lebih cantik lagi melebihi Reiko. Kemudian Aiko mulai berolahraga siang dan malam agar lebih langsing, bahkan pergi ke spa mahal setiap hari untuk mempercantik mukanya. Dan setelah kerja kerasnya itu, Aiko pergi ke restoran dan menemukan bahwa dia harus membayar pajak 30% dan sangat senang karena lebih cantik dari Reiko. Namun raut muka Aiko berubah saat dia melihat tabungannya. Aiko kaget karena tabungannya sudah habis. Lebih buruk lagi saat dia mendengar Reiko melakukan operasi plastik wajahnya, dan Aiko takut apabila Reiko menjadi lebih cantik darinya lagi. Namun Aiko kaget ketika melihat wajah Reiko yang jelek, dengan mengungkapkan bahwa dia tak kuat lagi membayar pajaknya. Serta Reiko juga diputuskan oleh tunangannya karena biayanya yang sangat mahal. Sementara Aiko juga memikirkan nasibnya ke depan, dia dipanggil oleh manajernya untuk diberhentikan. Ternyata perusahaan juga harus membayar pajak lebih apabila mempunyai pegawai cantik. Dan untuk menghemat pengeluaran, mereka memberhentikan semua wanita cantik. Dan tak lama keadaan mulai berubah. Produk kecantikan untuk membuat orang menjadi jelek mulai terjual laris. Sementara para wanita cantik merasa menjadi jelek karena tak diinginkan orang lagi, dan para pria juga mulai menghindari wanita cantik karena biayanya yang sangat mahal. Suatu hari, Aiko sedang duduk di sebuah bar dan didatangi oleh seorang pria yang menawarkan bantuan untuk menghindari pajaknya, namun sebelum pembicaraan berlanjut, Aiko mendapat telepon dari pengacaranya yang mengatakan ibunya telah meninggal dan mewariskan harta yang banyak untuknya. Namun pajak kecantikan juga berdampak pada harta warisan itu, dan karena ibu Aiko juga wanita yang sangat cantik, jumlah warisan itu menjadi minus 1 juta yen. Yang berarti apabila Aiko membayar 1 juta yen pajak, dia juga tak menerima apa-apa. Pada malam hari Aiko bertemu dengan pria yang sama bernama Nonomura, dan Nonomura mulai menyarankan Aiko agar membuat dirinya menjadi jelek untuk menghindari pajak. Dengan memberinya alis palsu yang membuat Aiko ketakutan karena menghindari pajak berarti di penjara. Namun Nonomura meyakinkan bahwa semua wanita juga melakukan hal yang sama. Keesokan harinya Aiko menggambar alis yang tebal dan menambahkan bintik-bintik di wajahnya, serta menggunakan wig dan tahi lalat agar tampak jelek. Saat itu petugas pajak terkaget melihatnya. Aiko berkata dia sangat terpukul akan kematian ibunya, yang membuatnya menjadi gemuk dan perangkat scan pun menyatakan dia jelek. Dan petugas itu melepas Aiko dari daftar wanita cantik, yang berarti dia tak harus membayar pajak lagi. Karena masalahnya terselesaikan, Aiko segera menelpon Nonomura untuk berterima kasih dan Nonomura mengajak Aiko untuk berkencan serta bertemu dengan ibunya. Aiko pun setuju dan segera menyanggupinya, karena di masa susah ini masih ada orang yang menyukai kecantikannya. Saat hari kencannya Aiko sedang berdandan cantik, namun tak lama ada 2 orang polisi datang ke rumahnya untuk menahan Aiko, karena Aiko berpura-pura menjadi jelek untuk menghindari pajak. Mereka juga memberitahu bahwa Nonomura terkenal sebagai penipu, yang menginginkan harta warisan wanita cantik. Serta Nonomura tak pernah tertarik pada Aiko, namun hanya pada warisan ibunya saja. Kemudian Aiko dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, sementara dia depresi karena hidupnya sudah hancur.
Di sana juga terdapat seorang wanita yang dipenjara karena juga berusaha menghindari pajak kecantikan, dan Aiko mulai mengeluh seandainya mereka dilahirkan dengan wajah jelek, tentu hidup mereka akan berbeda. Namun teman Aiko menyarankan agar dia menerima kenyataan yang ada, walaupun sekarang mereka sedang bersusah hati namun dirinya tetap cantik. Dan selama ini mereka terlalu fokus akan wajah cantiknya, sementara melupakan hati yang baik dan bahagia. Yang membuat Aiko sadar dan bersumpah akan lebih fokus ke hati yang cantik daripada wajah cantiknya. 2 tahun kemudian setelah Aiko keluar dari penjara, dia berusaha menjadi orang yang baik hati. Dia melihat anak kecil sedang menangis menginginkan es krim dan Aiko membelikannya, namun Aiko mendapat kembalian uang yang lebih karena Aiko tidak cukup cantik untuk terkena pajak. Ditambah lagi ada anak kecil yang mengatainya buruk rupa. Mendengar itu pun Aiko tersinggung dan marah karena merasa dirinya cantik. Namun ternyata 2 tahun terakhir ini, standar wanita cantik telah berubah. Karena para pria menginginkan wanita jelek untuk menghindari pajak, wanita jelek menjadi lebih populer dan dianggap lebih cantik daripada wanita cantik sesungguhnya. Dan Aiko memberi anak kecil itu es krim namun ditolak karena Aiko dianggap jelek.